Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kita masih bicara mengenai sejarah. Kita masih membicarakan buku yang menarik, Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita masih membicarakan bab 1, Fajar Sejarah Indonesia di bagian kedua. Bahasa Melayu yang menjadi nama seluruh kelompok bahasa Asia Tenggara sebetulnya hanya dipercakapkan di sebagian Sumatera dan semenanjung Malaya yang berdekatan. Ia adalah bahasa ibu dari sebagian dari 80 juta orang di Hindia. Tapi bahasa ini menerima rangsangan yang luar biasa ketika dengan intensifikasi perdagangan, pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung dan bagian timur Sumatera menjadi tempat pertemuan orang dari segala pulau. Bahasa Melayu lantas menjadi lingua franca di perairan Indonesia. Maksudnya lingua franca adalah bahasa umum yang dipakai dalam komunikasi di suatu daerah atau negara. Sejak itu, penguasaan dan pemakaian bahasa Melayu menyebar ke segenap kepulauan Indonesia dan memberikan wilayah heterogen itu kesan kebersatuan pada pihak luar. Tapi ada juga kesatuan yang lebih dalam yang mengikat bersama sebagian besar suku bangsa dan orang Indonesia. Kesatuan ini muncul dari unsur-unsur dasar yang umum dari peradaban mereka. Riset-riset arkeologis telah menjelaskan beberapa aspek peradaban Indonesia awal. Lebih banyak hasil diperoleh lewat studi etnologi dan filologi perbandingan. Berkat upaya almarhum Profesor J.H. Kern, sejarah periode awal Indonesia berhasil diterangkan melalui riset filologisnya. Dalam bukunya, Linguistic Materials for the Determination of the Country of Origin of the Malay Peoples, atau bahan-bahan linguistik untuk penentuan negeri asal bangsa-bangsa Melayu tahun 1889, dia berusaha menentukan perbendaharaan kata asli bahasa Melayu dengan menghapus semua istilah yang diimpor kemudian. Lewat proses ini, dia berharap mampu menemukan objek, pekerjaan, dan adat istiadat yang dikenal orang Melayu asli. Risetnya menunjukkan bahwa mata pencarian utama orang Melayu pada tahap awal ialah pertanian, dan tipe pertanian yang sangat maju, karena termasuk pembudidayaan padi di sawah beririgasi. Ini tidak berarti bahwa semua kelompok Melayu dimanapun mereka berdiam mengusahakan tipe pertanian ini, tapi bahwa ia dikenal di antara mereka dan diterapkan di mana saja keadaan memungkinkan. Inilah yang terjadi antara lain di Jawa bagian tengah. Kondisi iklim dan kesuburan tanah yang luar biasa menolong orang Jawa kuno, keturunan dari kelompok Indonesia yang umum, memelihara dan mengembangkan warisan budaya mereka. Di bagian lain kepulauan Indonesia, penduduk dipaksa keadaan untuk kembali ke sistem pembudidayaan padi di ladang, atau di Jawa disebut gaga, lahan kering yang dipersiapkan dengan membakar hutan. Dimanapun hal ini terjadi, kemajuan peradaban berlangsung lambat, karena dengan sistem ini lahan hanya bisa dipakai beberapa tahun, dan para petani itu lalu terpaksa bermigrasi dari satu bagian bukit berhutan
ke bagian lain. Tapi di mana saja pembudidayaan di sawah beririgasi terjadi, suatu tata sosial yang jelas pun muncul karena bentuk pertanian ini menuntut kerjasama erat semua penduduk desa yang masing-masing berada di bawah kepemimpinan bersama. Faktor ini mungkin telah menentukan organisasi sosial orang Jawa dan bagian-bagian lain kepulauan Indonesia sampai hari ini. Riset Profesor Kern membuktikan bahwa orang-orang Indonesia yang sangat beragam itu sebetulnya punya organisasi sosial yang pada dasarnya seragam, yang mencapai puncak perkembangannya di Jawa. Dari titik ini, sosiologi dan etnologi komparatif dapat meneruskan penelitian mereka sendiri tentang masalah ini. Ini menunjukkan bahwa desa asli Indonesia itu pernah dan masih ada di banyak tempat di kepulauan Indonesia. Dalam bentuk komunitas dengan tanggung jawab bersama para anggotanya demi kesejahteraan bersama dan ketertiban umum. Bentuk organisasi sosial kuno ini masih banyak terlihat jejaknya dalam bentuk desa masa kini di Jawa. Desa terdiri atas sekelompok rumah pertanian dan lumbung dengan halamannya. Dalam arti luas, desa mencakup juga ladang, kolam ikan, hutan sekitar, dan tanah yang tidak dibudidayakan. Sawah pada awalnya hak milik komunitas atau suku. Anggota-anggota komunitas yang dengan usaha sendiri berhasil membudidayakan lahan yang tadinya liar, memperoleh hak pribadi atas lahan itu. Namun, hak mereka tetap di bawah hak komunitas secara keseluruhan, yang memanfaatkan tanah itu demi kepentingan bersama. Seiring perjalanan waktu dan kemajuan organisasi sosial, hak milik yang terbatas ini berkembang menjadi hak milik penuh atau sebaliknya lenyap sama sekali. Yang terakhir ini terjadi apabila sejumlah komunitas bergabung menjadi satu unit lebih besar di bawah pemerintahan raja turun-temurun. Misalnya seperti terjadi di sebagian Jawa. Raja itu lalu menjadi pemilik tunggal dan mutlak atas semua tanah. Suatu sistem yang juga diadopsi lalu ditolak oleh penguasa-penguasa Eropa kemudian. Di mana-mana masih tampak jejak-jejak organisasi sosial yang asli itu. Yang paling mencolok tentu saja adalah tanggung jawab bersama dari semua anggota komunitas demi kesejahteraan umum. Ini termasuk kewajiban menolong satu sama lain di masa susah dan bersama-sama memikul tanggung jawab atas kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah desa kalau pelaku yang sebenarnya tidak diketahui. Pemerintahan kolonial Belanda mencoba memperkenalkan prinsip tanggung jawab individu yang menurut konsep Barat lebih rasional. Tapi sistem lama tidak pernah lenyap sepenuhnya. Jabatan kepala desa selalu sangat berpengaruh. Tanpa kerjasamanya, hanya sedikit yang bisa dicapai oleh pejabat yang lebih tinggi. Campur tangannya dibutuhkan dalam semua urusan dengan penduduk desa. Tak diragukan lagi, adat istiadat asli adalah memilih kepala desa menurut hukum adat. Ini tidak berarti pemilihan dengan pemungutan suara individual, suatu sistem barat yang hampir tidak dimengerti dan kemungkinan besar tidak diinginkan oleh orang Jawa, melainkan pengakuan berdasarkan kesepakatan bersama terhadap sang pemimpin dan apa yang bisa kita sebut pemelihara tradisi dan adat istiadat. Barulah selama dan sesudah pendudukan Jepang,
mulai terjadi perubahan mendasar dalam struktur sosial Jawa. Semua bentuk organisasi sosial itu sama saja di seluruh kepulauan Indonesia dan di antara sebagian besar suku bangsa dan beragam jenis orang yang mendiaminya. Tapi dari riset filologis Kern maupun riset etnologis Wilken serta riset-riset lain kita tahu bahwa dalam banyak hal lain juga orang Indonesia pada dasarnya membentuk satu kelompok sosial yang pada waktunya akan memungkinkan mereka berkembang menjadi suatu bangsa yang besar dan bersatu. Pada masa kita ini, hampir 72 juta dari 80 juta penduduk Kepulauan Nusantara dikelompokkan sebagai Muslim dan sekitar 2 juta adalah Kristen. Ini adalah data masa lalu. Sisanya terbagi antara penganut kultus Cina dan beragam kultus lokal. Tapi banyak unsur keyakinan pribumi asli masih hidup di kalangan Muslim dan Kristen. Animisme ada di dasar semua konsepsi religius orang Indonesia. Menurut keyakinan asli ini, semua perwujudan alam adalah konsekuensi karya kekuatan supranatural. Biasanya roh jahat yang harus dilayani dengan persembahan dan yang murkanya harus dihindari. Unsur-unsur utama agama Indonesia primitif ini adalah sebagai berikut. Pertama, keyakinan panteistik bahwa segala sesuatu dan segala makhluk hidup punya jiwa, energi kehidupan yang sama untuk semua, tapi mungkin lebih kuat pada seseorang daripada orang lain dan lebih terkonsentrasi di bagian tertentu tubuh manusia daripada di bagian lain. Kebiasaan kanibalisme dan pengayauan yang kini sudah punah bertujuan untuk mengambil alih energi kehidupan dari musuh yang terbunuh tersebut. Barang dengan bentuk tertentu seringkali dianggap punya khasiat luar biasa dan karena itu dihargai dengan khusus. Kedua, keyakinan pada keberadaan jiwa personal yang mendiami seorang manusia seumur hidup. Jiwa ini tetap hidup sesudah tubuh mati dan kemudian tetap tinggal di sekitar tempat di mana tubuh itu pernah hidup. Jiwa itu tidak mengundurkan diri dari komunitas orang hidup, tapi terus melibatkan diri dalam kehidupan komunal. Akibatnya, jiwa-jiwa orang mati mungkin akan marah apabila keturunan mereka mengabaikan tradisi lama atau tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap roh-roh itu. Pemujaan nenek moyang selalu merupakan salah satu kekuatan terkokoh dalam pemeliharaan adat istiadat dan tradisi. Jadi, suku-suku bangsa di Indonesia, kecuali beberapa minoritas suku asli, punya banyak hal serupa. Bahkan, minoritas-minoritas tersebut tidak berbeda jauh dalam hal agama dan adat istiadat. Selain itu, banyak keyakinan dan kebiasaan kuno terus mempengaruhi kehidupan sehari-hari umat Muslim Indonesia, khususnya di Jawa. Kata Jawa Melayu agama dipakai dalam arti yang mencakup keyakinan, kebiasaan, dan adat istiadat. Suatu konsep agama yang sangat berbeda dari konsep kekristenan. Dari mula, lingkungan orang Jawa, yakni penduduk Jawa bagian tengah dan timur, lebih menguntungkan dan karena itu mengembangkan peradaban ke tingkat yang lebih tinggi. Penduduk Jawa Barat, orang Sunda, yang berasal dari kelompok yang sama dengan orang Jawa, tetap terbelakang untuk jangka waktu lama. Di timur, penduduk Bali tertarik ke dalam lingkup pengaruh Jawa
Dan memanglah sejarah Bali selalu terkait dengan sejarah pulau yang lebih besar di bagian baratnya itu. Madura di timur Laut Jawa juga mengalami semua perubahan sejarah Jawa. Tapi tanahnya yang lebih tandus menghambat perkembangan komunitas pertanian dan kemajuan dalam peradaban. Tingkat peradaban yang dicapai di Sumatera hampir sama dengan di Jawa Barat. Fakta bahwa peradaban sebagian besar Sulawesi, Kalimantan, dan Kepulauan Sunda kecil tetap terbelakang, tidak dengan sendirinya berarti di sana ada kemandekan mutlak perkembangan kultural selama ribuan tahun. Kemajuan dalam peradaban mungkin saja terjadi. Demikian juga kemunduran. Adalah salah satu mitos sejarah populer bahwa kecenderungan peradaban pasti selalu progresif, tidak pernah retrogresif. Akan kita lihat bahwa di Indonesia ada bukti sejarah yang membuktikan mitos itu salah. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke bagian ketiga.